Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di acara Kurenungan Firman-Mu pagi ini. Mari kita sama-sama mengizinkan Tuhan berbicara buat hati kita. Saya percaya kehidupan benar itu dimulai dari satu ini, ketika Anda belajar taat mendengar apa yang Tuhan mau. Dari situlah kita akan menuju kehidupan yang benar, sehingga dengan demikian kehidupan kita itu akan kaya dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Memang kita adalah masih orang yang tinggal di dunia, tapi prinsip kehidupan kita bukan dari dunia, tapi dari surga, yaitu kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, untuk itu kita berdoa dulu. Tuhan terangi hati kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu. Biar firman itu membangun iman kami. Ya Tuhan, supaya kami terus berjalan di dalam Engkau. Kami serahkan waktu ini semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Minggu lalu saya menyampaikan khusus tentang para pria. Nah, sekarang saya mau menyampaikan tentang seorang wanita. Bagaimana firman Tuhan itu merindukan, menginginkan supaya wanita yang ada itu menjadi wanita yang cakap. Kalau kita ini diciptakan menurut gambar Allah sebagai seorang wanita, maka tujuan Allah dalam kehidupan Anda adalah supaya gambar Allah itu menjadi sempurna dalam hidup kita. Makanya yang namanya pertumbuhan dan perubahan itu harus terjadi. Saya minggu lalu bilang bahwa pertobatan itu bukan hanya waktu kita menerima Yesus. Itu adalah dasar daripada pertobatan. Tetapi perubahan hidup pertobatan itu terus meningkat. Sehingga kita menjadi orang-orang yang terus menjadi dewasa dan disempurnakan sama seperti Kristus. Saya hari ini sudah 34 tahun jadi pendeta. Saya pun tidak merasa sempurna. Saya pun juga harus berubah dalam banyak hal. Dan saya tahu sekarang lagi proses dalam kesempurnaan. Karena itu kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Dan firman Allah ini menjadi guide buat kita semua. Menjadi arahan buat hidup kita supaya kita hidup benar. Amin. Nah, saudara, mari kita buka Amsal 31 ayat 10. Amsal 31 ayat 10 dikatakan begini. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Kalau Anda baca ini, maka istri yang cakap yang pertama yang dibangun adalah dikatakan di hati suaminya percaya kepadanya. Artinya begini, istri itu harus dapat dipercaya. Dipercaya dalam banyak hal. Saudara, ini yang seringkali kita mesti waspadai. Ya, kadangkala ya minta maaf dalam beberapa tahun pernikahan. Rasa kepercayaan itu mulai terkikis. Mungkin ada alasannya. Alasannya mungkin karena suami juga tidak dapat dipercaya. Ya, makanya itu pertumbuhannya harus dari dua belah pihak. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan tentang pria harus rohani, ya harus tangannya suci, ya harus tidak ada kemarahan dan kepahitan. Nah, sekarang dari sisi pria wanita, biarlah Anda terus bertumbuh menjadi orang yang dapat dipercaya. Anda adalah orang yang terus mempercayai suamimu dalam banyak hal. Ya, dan Anda pun juga dapat dipercaya. Jangan menjadi orang yang kadang-kadang minta maaf ya, kadang-kadang saya itu mendengar ibu-ibu kumpul itu membicarakan suaminya, menjelek-jelekan suaminya kepada tetangganya dan lain sebagainya. Kita jual suami kita, lalu kita jelek-jelekan mereka kita bicarakan di antara kalangan para ibu-ibu yang lain. Sehingga penghormatan, kepercayaan kepada suami kita itu jadi hilang. Tapi seorang wanita itu dibangun menjadi seorang penolong yang sepadan buat suaminya. Sehingga Anda adalah orang-orang yang memang dibangun untuk membangun diri Anda menjadi penolong bagi suamimu. Ada bagian-bagian tertentu yang mungkin suamimu tidak bisa lakukan, tapi itu Anda bisa lakukan. Jadilah penolong yang sepadan. Sehingga dengan demikian Anda menjadi dua orang kolaborasi yang sangat kuat. Di mana kita ini membangun keluarga kita menjadi keluarga yang penuh dengan suasana surga. Ya, sebenarnya kalau tujuan menikah itu adalah supaya gambar Kristus sempurna dalam hidup Anda. Ya, bukan sekedar bahagia. Bahagia itu bukan tujuan nikah. Bahagia itu adalah berkat setelah tujuan yang asli tercapai. Tujuan yang asli tercapai itu apa? Yaitu supaya gambar Allah itu sempurna. Sebagai seorang wanita, kita terus mengalami pertumbuhan sehingga hati suaminya itu percaya karena di tangan Anda anak-anak pasti bisa berhasil dengan nilai yang baik.
bukan nilai ujian sekolah, tapi nilai kehidupan yang baik. Di tangan Anda semua beres. Laki-laki begitu dibantu karena ada seorang wanita berada di sebelahnya. Sehingga wanita bersemangat. Anda wanita harus menjadi alasan. Anda dan anak-anak Anda itu menjadi alasan suami kita bekerja keras. Alasan untuk suamimu hidup benar. Karena apa? Ada orang-orang yang dicintainya ada di rumah. Karena itu dikatakan hati suaminya percaya kepadanya. Ya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Wow, saya percaya kalau seorang wanita yang cakap dibangun dalam hidup Anda, Alkitab ini akan terjadi. Suamimu tidak akan kekurangan yang namanya keuntungan. Anda itu menjadi berkat, para ibu-ibu menjadi berkat dalam rumah tangga. Ya, baik dalam sikap, ucapan, semua jadi berkat buat orang lain. Amin. Lalu yang kedua, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Yang kedua, seorang wanita itu yang cakap adalah seorang yang mau bekerja keras. Masalah pekerjaan di luar uang itu bisa didiskusikan. Tapi paling tidak pekerjaan di rumah. Rumah itu menjadi beres. Karena ada seorang wanita yang suka bekerja keras. Ya, seorang yang bukan hanya penampilannya cantik. Tapi orang ini adalah orang yang tahu fungsinya. Tadi saya bilang menjadi pendukung yang kuat bagi suaminya. Dia seorang yang dikatakan seorang yang bekerja keras. Seorang yang sedikit bicara tapi banyak bekerja. Sekalipun tetap wanita itu banyak ngomongnya juga. Tapi kelihatan bahwa pekerjaannya ini dia nggak malas. Ya, dia seorang yang terus bekerja keras. Ya, ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ini akan menjadi sebuah contoh teladan yang baik. Sehingga di dalam rumahmu semua keadaan yang baik. Karena apa? Seorang wanita yang cakep itu ada di situ. Dia bertanggung jawab untuk semua bagian. Suami mungkin berpikir sesuatu yang global. Banyak ya tentang sekolah anak kah. Ke depan cari uang lah dan sebagainya, lebih ke global. Tapi wanita lebih memikirkan besok mau makan apa. Itu wanita yang memikirkan kebersihan rumah dan lain sebagainya. Itu ada bagian-bagian yang wanita yang kerjakan. Dan Alkitab memuji wanita yang mau bekerja keras dengan tangannya. Ya, wanita yang tidak malas, tapi wanita yang tahu tanggung jawabnya. Saya percaya kalau tanggung jawab dilakukan dengan baik, saya percaya hati suamimu akan condong kepadamu. Ya, perselingkuhan itu terjadi, itu salah. Kalau suami bisa selingkuh itu salah. Tapi penyebabnya juga perlu kita pikirkan. Ya, mungkin suami tidak mendapatkan apa-apa. Hatinya tidak percaya kepada istrinya. Ya, istrinya tidak lagi bisa dapat dipercaya oleh suaminya dalam banyak hal. Itu yang membuat suami merasa untuk tidak ditolong. Ingat ya, suami adalah seorang yang ditolong. Ya, para wanita adalah penolong yang sepadan. Kalau suami tidak merasa ditolong oleh penolongnya, kecenderungannya pasti ini, dia cari penolong yang lain. Itu suami yang tidak di dalam Tuhan ya. Dan ini terjadi. Saya tadi bilang selingkuh itu salah. Tapi jangan-jangan wanitanya tidak cakap juga. Sehingga membuat akhirnya suaminya jatuh. Wanita yang tidak cakap itu akan mendorong suamimu jatuh dalam kesalahan. Wanita yang tidak cakap akan seolah-olah membukakan pintu untuk suamimu melakukan hal yang salah. Karena itu ini yang penting. Menjadi wanita yang cakap. Ya, suka bekerja keras dan tidak malas di rumah. Lalu yang ketiga, ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh yang mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayannya perempuan. Saudara, seorang wanita yang cakap adalah seorang yang manajer di dalam rumahnya. Dia seorang yang mengatur semuanya dalam rumahnya. Tetap di bawah kekuasaan suaminya. Tapi dia menjadi penolong yang sepadan. Dia menjadi penolong bagi suaminya di dalam banyak hal. Sehingga suami ini merasa aman. Ya, karena wanita telah mengatur bahkan urusan rumah tangganya beres. Sehingga dengan demikian Anda menjadi seorang yang cakap di dalam Tuhan. Ya, lalu yang keempat apa? Kalau yang keempat kita buka di dalam 1 Timotius 2 ayat 9 dikatakan, demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas
ya, dengan sopan. Yang dimaksud dengan pantas dan sopan itu artinya kita tuh nggak terlalu berlebihan, boleh cantik nggak apa-apa. Cantik itu oke, saudara, ya. Tapi dikatakan pantas dengan sopan itu artinya saudara berdandanlah dengan baik. Pasti kalau Anda berdandan, maaf ya agak seksi dikit dan sebagainya, pasti yang dipermalukan pasti suami Anda. Karena itu berdandan dengan pantas dan sopan, ya. Ini menjadi catatan. Kalau Anda menjadi wanita cakap, ya hormatilah suamimu dengan berdandan yang baik. Berdandan yang cantik baik itu tidak harus pakai baju-baju yang ketat, seksi, mengundang yang lainnya. Nggak harus begitu kok. Tetapi saya melihat ada wanita yang sederhana, yang bagus, pantas, tapi cantik, anggun. Ini bisa jadi pemikiran juga. Wanita cakap itu ada di situ pemikirannya. Lalu dikatakan dan sederhana, artinya lebih kepada kehidupannya, bukan kepada menjadi royal dan lain sebagainya. Saudara harus menjadi orang yang bisa menjaga keuangan di rumah. Ya, sederhana itu bukan berarti barang kita sederhana murah-murah, enggak begitu, tapi sepantasnya. Anda bisa memperkirakan kekuatan diri Anda. Anda tidak akan pakai yang berlebihan yang di luar kekuatan suamimu. Tapi kalau Anda diberkati, punya uang, ya enggak apa-apa. Ya pakailah yang sesuatu yang baik tapi pantas. Ya, kata sederhana gitu. Rambutnya jangan dikepang-kepang. Maksudnya begini, saudara, pada zaman itu ya rambut yang dikepang-kepang itu identik dengan para pelacur. Pada waktu konteks penulisan 1 Timotius ini. Maksudnya apa? Saudara, jangan, tadi saya bilang, jangan menarik orang lain kepada dirimu dengan aura seksualitas. Jangan sampai seorang wanita itu mengundang sesuatu yang salah buat orang lain. Ya, jaga wibawa dari suamimu. Ini yang membuat Anda dikatakan sebagai wanita cakap. Supaya kita ini menjadi orang-orang yang mendukung suami kita. Terus jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tadi saya bilang disesuaikan. Kalau Anda punya berkat nggak apa-apa sih. Tetapi lebih ke arah pantas. Ya, kata sederhana itu di situ. Terus tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik. Nah, seorang wanita yang cakap itu hatinya baik. Ya. Seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Artinya dikatakan, tapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik. Hatinya itu baik. Hatinya itu tidak menggoda orang lain. Hatinya itu hanya untuk suaminya. Makanya Alkitab ini jelas bahwa konteksnya adalah semua kita lakukan untuk menghargai suami kita. Untuk menghargai para suami. Sehingga kita ini tidak lagi mencemarkan atau mempermalukan dia. Sederhana tapi hatinya baik. Hati yang baik itu juga adalah Anda terus menjadi wanita yang haus dengan Tuhan. Kebaikan dalam hatimu tidak mungkin bisa muncul tanpa Tuhan di hatimu. Karena itu seorang wanita pun juga harus bertumbuh dalam Tuhan. Secara rohani juga bertumbuh dalam Tuhan. Dan dengan demikian kita ini sedang menjaga keluarga kita. Wanita yang cakap, wanita yang baik akan dipercaya oleh suaminya. Suamimu, kalau apalagi suamimu adalah suami yang bertobat, dia tidak akan tergoda yang lain. Dia akan mencintaimu selama-lamanya. Dan saya percaya cinta itu dibangun di situ, maka keluargamu akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya sungguh-sungguh wanita yang cakap itu boleh ada pada kami. Para wanita, sehingga kami belajar supaya wanita menghargai suaminya. Mereka adalah orang-orang yang berjalan sebagai wanita-wanita yang cakap. Ya, bukan menggoda atau supaya kelihatan seksi dan bagus untuk menarik perhatian orang dalam hal seksualitas. Bukan ya Tuhan. Kami lakukan semuanya untuk kami menghormati, menghargai para suami yang ada. Kami berpenampilan, kami adalah seorang yang bekerja keras. Kami adalah seorang yang dapat dipercaya oleh suami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Hati kami tetap baik karena kami adalah anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh di dalam Engkau. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Hari ini hamba berdoa supaya para wanita adalah wanita-wanita yang cakap, yang mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Wah, senang sekali untuk terus memberitakan firman Tuhan buat Anda. Karena itu ikuti terus acara Kurenungkan Firman-Mu tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah. Ya, di YouTube KMS Kalimantan. Saudara yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya Anda terus terupdate di acara rohani yang pastinya akan memberkati Anda. Amin. Karena itu tetap semangat memasuki hari ini bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya pasti hidup Anda berhasil bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan berkati.